Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aslan Irwan, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Komputer Universitas Cyber Asia Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan terkait pengertian beberapa sistem operasi beserta cara menginstal sistem operasi Red Hat Linux dan Windows XP. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syahrul Nur Armansyah. Oke, baik. Terima kasih untuk saudari Nadine Tiara. Windows 98. Windows 98 merupakan sistem operasi yang dirilis oleh Microsoft pada tanggal 25 Juni 1998 yang dikenal sebagai Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor dari Windows 95. Namun jauh lebih stabil dan dapat diandalkan. Dukungan USB di dalam Windows 98 pun juga jauh lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Selanjutnya ada Windows ME. Windows ME atau Windows Millennium Edition adalah versi Windows yang memiliki fitur multimedia, internet, dan sistem restore yang lebih baik dari versi Windows sebelumnya. Dirilis pada 14 September tahun 2000. Windows ME juga menanamkan Windows Movie Maker yang merupakan sebuah software untuk mengolah sebuah gambar, video, dan musik menjadi sebuah film atau movie clip. Windows ME merupakan versi Windows terakhir yang tidak memiliki Windows Product aktivasi Windows. Windows ini didesain untuk menggantikan versi Windows sebelumnya, yaitu Windows 98. Selanjutnya ada Windows XP. Pada tahun 2001, Microsoft memperkenalkan Windows XP yang diberi kode nama Wilster. Selama pengembangan, setelah merilis beberapa versi Windows berbasis Windows 9X dan NT, Microsoft berhasil menyatukan kedua jajaran produk tersebut. Windows XP menggunakan kernel Windows NT 5.1, sehingga menjadikan kernel Windows NT yang terkenal dengan kestabilan masuk ke dalam pasar konsumen untuk menggantikan produk Windows 9X yang berbasis 16/32 bit yang sudah menua. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Widya Angelika. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada pengertian Red Hat Linux, yaitu Linux yang paling populer di Indonesia dan Amerika, yang dirancang khusus untuk server. Red Hat diakui sebagai server tercepat dibandingkan dengan Linux server lainnya. Selain sebagai server tercepat, Red Hat juga dapat digunakan sebagai klien maupun sebagai PC desktop pada PC standalone. Saat ini, Red Hat sudah beredar dengan versi 9.0 dengan open source computing. Kemudian ada SUSE Linux. SUSE adalah salah satu distro Linux dari perusahaan Novell. Atau lebih tepat, anak perusahaannya SUSE Linux GmbH. Linux OpenSUSE menyediakan layanan yang diakui dan mendapat sertifikasi baik dari software maupun hardware vendor utama skala perusahaan. Setelah itu ada Fedora Linux. Fedora merupakan sebuah sistem operasi layaknya Windows maupun macOS, hanya saja Fedora menggunakan Linux sebagai dasarnya. Fedora juga merupakan sekumpulan proyek yang disponsori oleh Red Hat dan dikembangkan sebagai kerjasama antara komunitas open source bersama dengan para teknisi dari Red Hat. Tujuan diciptakan Fedora adalah ingin mengembangkan sebuah software dan konten yang cepat dan juga gratis untuk semua orang. Proses yang terbuka, forum untuk umum, inovasi yang cepat, pemanfaatan, serta transparansi. Setelah itu untuk step by step instalasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadine Tiara. Terima kasih Widya Angelika atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
Step by step instalasi operating system Red Hat Linux. Sebelum melakukan instalasi, pastikan sudah mempersiapkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, laptop dengan spesifikasi berikut atau lebih tinggi semakin bagus. Operating System Windows 10 atau 11, HDD atau SSD minimal 256 GB, RAM 8 GB atau 16 GB semakin baik. Yang kedua, aplikasi VirtualBox atau VMware. Yang ketiga, ISO OS Red Hat Linux. Untuk langkah pertama, kita menekan Enter untuk memulai proses instalasi. Langkah kedua, kita tunggu proses sampai selesai. Selanjutnya, langkah ketiga, memulai proses instalasi. Langkah keempat, kita pilih bahasa yang akan kita gunakan, kemudian klik Continue. Setelah muncul tampilan seperti yang ada di sebelah kiri, kita pilih Installation Destination untuk memilih storage. Kemudian, klik HDD dan untuk storage configuration-nya, pilih Automatic, kemudian klik Done. Selanjutnya, pilih User Setting untuk menentukan password root, kemudian klik Done. Selanjutnya, klik Begin Installation di sebelah kanan bawah. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah itu, kita klik Reboot System untuk melakukan restart. Setelah reboot system, tekan Enter untuk memulai kembali. Selanjutnya, klik Start Setup untuk proses selanjutnya. Pada tampilan di sebelah kiri, lalu kita klik Next. Selanjutnya, untuk proses ke-14 bisa kita skip. Atau, jika Anda ingin menghubungkan salah satu account untuk terhubung dengan OS, maka bisa kita isi. Selanjutnya, step ke-15, kita membuat password untuk akses login. Dan step ke-16, setelah selesai, klik Start Using Red Hat Enterprise Linux. Tampilan awal setelah kita login akan muncul gambar seperti yang di sebelah kiri. Lalu kita klik No Thanks. Dan step terakhir yaitu Register System. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syarif Maulana, untuk step by step penginstalan Windows XP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Maulana akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Windows XP menggunakan virtual machine. Langkah pertama yang kita butuhkan adalah VirtualBox. VirtualBox adalah software virtual machine dari Oracle yang bersifat open source. Untuk download installernya, kita langsung buka https virtualbox.org wiki download. Setelah Anda membuka website dari VirtualBox, kita lihat pada bagian yang ini, yaitu menampilkan versi terakhir dari VirtualBox, yaitu versi 6.1.34. Berhubung saya menggunakan macOS, maka saya memilih OS X host. Oke, langsung saya download OS X host. Oke, tunggu hingga proses download selesai. Setelah file instalasi VirtualBox terdownload, langsung double klik saja file DMG-nya.
Oke, langsung double klik virtualbox.pkg. Kita klik allow, continue, langsung install, masukkan password MacBook. Kita tunggu proses instalasi beberapa saat. Baik, jika ada pesan yang meminta kita untuk merestart, tidak apa-apa, kita nanti restart saja komputernya, karena untuk melengkapi instalasi kernel harus melakukan restart. Langsung klik OK saja. Oke, VirtualBox berhasil diinstal. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan restart. Setelah kita melakukan restart, langkah selanjutnya adalah download file ISO untuk instalasi Windows XP. Saya mendapatkan filenya dari softlay.com. Silakan buka web browser kalian dan buka website softlay.com seperti link yang telah saya tampilkan ini. Setelah kita membuka website softlay.com, kita klik free download. Kemudian klik download now. Setelah file installer Windows XP selesai di-download, silakan buka aplikasi VirtualBox untuk macOS melalui Launchpad. Ini adalah tampilan untuk VirtualBox Manager. Langsung saja kita membuat virtual machine yang baru dengan klik tombol new, kemudian masukkan namanya, misalkan saya Windows XP, kemudian machine foldernya Anda mau simpan di mana. Untuk saya biarkan default saja. Kemudian untuk tipenya yaitu Microsoft Windows, versinya saya menjadi yang 64 bit karena saya tadi download yang 64 bit. Klik continue. Kemudian untuk ukuran memorinya saya set 1 GB saja, 1024 MB. Nah, untuk ukuran memori ini bergantung pada besar memori RAM yang ada pada komputer kalian. Berhubung saya menggunakan memori RAM sebesar 16 GB, maka kapasitas maksimalnya bisa hingga 16 GB. Dan untuk alokasi RAM ini, contoh saya alokasikan 1 GB. Jadi nanti ketika virtual mesinnya ini saya jalankan, maka akan memblok atau mengalokasikan secara otomatis sebesar 1 GB dari 16 GB itu. Untuk spesifikasi minimum Windows XP yaitu prosesor Pentium 3, kemudian memori RAM sebesar 512 MB, hard disk sebesar 5 GB, kemudian video card Super VGA 800x600. Baik, kita langsung klik continue. Kemudian ada pilihan untuk membuat hard disk virtual. Langsung saja kita pilih create virtual hard disk now. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hard disk virtual yang ada pada VirtualBox. Untuk VDI atau Virtual Disk Image merupakan format virtual drive yang digunakan oleh VirtualBox, program virtualisasi desktop open source. Dapat dipasang di berbagai operating system seperti Mac, Windows, dan platform Unix, memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang ditulis untuk sistem operasi yang berbeda dalam lingkungan virtual kecepatan tinggi. Kemudian ada VHD, Virtual Hard Disk. VHD merupakan file gambar hard disk yang digunakan oleh Microsoft Windows Virtual PC
yang berfungsi menyimpan data dalam file tunggal yang bertindak sebagai hard disk individu. VHD dapat digunakan untuk menginstal beberapa sistem operasi pada satu komputer, program perangkat lunak uji coba, atau menjalankan aplikasi yang lebih tua. Kemudian ada Virtual Machine Disk atau VMDK. VMDK merupakan virtual disk yang menyimpan isi dari mesin virtual hard disk VMware, dapat diakses sebagai hard disk fisik dengan software VMware. Biasanya bernama VMname atau VMDK. Mungkin diatur pada ukuran tetap atau dikonfigurasi untuk tumbuh dari waktu ke waktu menggunakan Virtual Disk Manager VMware. Untuk instalasi Windows XP, kita pilih yang virtual hard disk saja. Klik continue. Kemudian untuk besarannya kita alokasikan secara dynamic saja. Jadi tidak langsung kita tentukan berapa giga maksimalnya. Ini untuk maksimalnya ya. Klik continue. Nah, untuk kapasitasnya saya pilih 10 GB saja. Nah, untuk virtual hard disk ini maka otomatis akan membuat satu file dengan ekstensi VHD. Langsung kita klik create. Baik, virtual machine telah dibuat. Langkah yang selanjutnya adalah klik setting. Kemudian pada bagian storage, klik storage. Nah, pada bagian disk ini, di empty disk, kita pilih dulu empty disknya. Kemudian klik icon gambar disk ini, kemudian pilih file ISO yang telah kita download tadi dengan cara choose this file. Oke, kemudian masuk ke folder yang download tadi. Nah, ini. Kita pilih file ISO yang telah kita download tadi, klik open. Kemudian pada bagian atribut kita tentukan jadi primary karena kita ingin bootnya di awal untuk yang installernya. Kemudian untuk hard disk virtualnya kita jadikan secondary saja. Untuk tampilan, klik display. Untuk tampilan kita tingkatkan menjadi 150% saja agar terlihat lebih besar. Kemudian memori saya tambahkan 50 MB. Untuk pengaturan lainnya biarkan saja seperti defaultnya. Klik OK. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi awal pada virtual machine-nya, kita langsung mulai saja virtual machine-nya. Kita jalankan virtual machine dengan klik tombol start. Oke, maka otomatis akan melakukan booting ke installer Windows XP yang telah kita tambahkan tadi. Oke, untuk melakukan instalasi Windows XP, kita langsung tekan tombol enter.
Kemudian tekan F8. Nah, di sini ada pilihan di mana kita akan menginstal dari Windows XP ini, yaitu kita akan menginstalnya pada virtual hard disk yang telah kita siapkan tadi. Langsung tekan enter saja. Kemudian pilih yang ketiga, kita tekan enter. Oke, kita tunggu proses instalasinya beberapa jam atau bisa saja lebih cepat, beberapa menit saja. Baik, setelah proses instalasi selesai, maka virtual machine akan otomatis restart. Oke, kita biarkan saja, jangan klik enter pada saat booting lagi ini. Proses selanjutnya sekitar 39 menit lagi. Baik, setelah tampil window pengaturan untuk bahasa, kita langsung klik next saja. Kemudian masukkan nama Anda. Kemudian klik next. Baik, silakan masukkan produk key berikut. Oke, kita langsung klik next. Kemudian bisa kita rename untuk komputer name-nya. Untuk passwordnya bisa tambahkan password atau dikosongkan juga, tidak masalah. Untuk zona waktunya, karena saya berada di Jakarta, jadi saya pilih yang +7, yaitu Bangkok hingga Jakarta. Klik next lagi. Kemudian tunggu proses instalasinya kembali. Baik, setelah tampil kotak dialog seperti ini, kita pilih yang typical setting saja, lalu klik next. Kemudian pada pengaturan workgroup, kita biarkan secara default saja. Kita klik next lagi. Tunggu lagi proses instalasinya hingga selesai.
Oke, sepertinya proses instalasi telah selesai. Baik, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga rekan-rekan mendapatkan wawasan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.